Assalamualaikum, geng kisah Nusantara. Hati-hati, tolong kurangi kecepatan motor kalian kalau lagi nonton video ini. Hari ini kita masuk ke wilayah Desa Kebon Agung, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes. Sepintas jalanan di desa ini terlihat mulus, lurus dan ramai. Tapi di balik aspal yang hitam ini tersimpan jejak darah dan air mata yang belum kering. Gua dapat banyak banget laporan masuk. Katanya jalur utama desa ini lagi panas-panasnya. Belum lama ini terjadi rentetan kecelakaan maut yang merenggut nyawa saudara-saudara kita, mulai dari karyawan pabrik sampai yang terbaru, adik kita siswi SMK. Ada apa sebenarnya dengan Desa Kebon Agung? Kenapa jalanan lurus ini sering bikin pengendara blank dan celaka? Apakah ini murni kelalaian atau ada campur tangan mereka yang menjaga jembatan merah? Selama beberapa menit ke depan, gua bakal ajak kalian bedah sejarah dari legenda kuda Sembrani, kutukan pecinan, sampai misteri tumbal jalan raya. Fokus geng, kita mulai penelusurannya. Sebelum kita bahas kecelakaannya, kita harus kenal dulu sama tuan rumah desa ini. Kenapa namanya Kebon Agung? Kebon artinya kebun, agung artinya besar. Menurut sejarah gaib dan cerita sesepuh, dulunya tanah ini adalah kebun jaran, alias tempat pemeliharaan kuda. Tapi bukan kuda biasa, geng. Konon, ini adalah kandangnya kuda Sembrani, kuda tunggangan para leluhur yang bisa terbang. Jejak mistisnya masih ada. Di sekitar area SD atau balai desa ini, warga sering dengar suara gemerincing lonceng dan tapak kaki kuda lagi lari pas tengah malam. Tapi pas dilihat kosong. Dan di sini juga bersemayam leluhur desa, namanya Mbah Buyut Rapi. Lokasi yang sekarang jadi masjid desa itu, konon dulunya adalah petilasan keramat beliau. Beliau yang megang desa ini. Pesan beliau cuma satu, jangan lupa sedekah bumi. Kalau tradisi ditinggal, pagar gaib desa bisa jebol. Nah, mungkin ini salah satu alasan kenapa energi negatif mulai masuk ke jalan raya, karena pagarnya mulai renggang. Selain kuda gaib, Kebon Agung punya sejarah kelam yang jarang orang tahu. Dulu, desa ini punya musuh bebuyutan, yaitu Dukuh Pecinan. Perang saudara sering terjadi. Darah tumpah di perbatasan. Susah banget didamaikan. Sampai akhirnya para leluhur turun tangan dan bikin perjanjian gaib. Muncul sebuah sumpah atau kutukan. Warga Kebon Agung dilarang menikah sama warga Pecinan. Kalau dilanggar, salah satunya bakal kalah atau meninggal dunia. Ngeri, geng. Urusan cinta bisa jadi urusan nyawa di sini. Mitos ini masih dipegang teguh sama orang tua. Ini bukti kalau tanah yang kita lewati ini tanah keras, tanah para jawara yang punya prinsip. Tapi energi panas, sisa-sisa perang masa lalu itu
mungkin masih berseliweran di udara mencari pelampiasan. Sekarang kita sampai di titik paling rawan, jembatan merah di samping masjid. Disinilah mitos dan fakta bertemu. Secara gaib, di bawah jembatan ini dipercaya jadi sarang siluman ular hitam dan buaya putih. Dan di pertigaan dekat sini ada jalur lintas pasukan gaib yang sering nyebrang mendadak. Dan mohon maaf, fakta di lapangan membuktikan kalau jalur ini benar-benar lagi meminta. Ada pola kejadian beruntun yang bikin merinding. Pertama, belum lama ini ada saudara kita karyawan pabrik yang meninggal dunia kecelakaan di sini pas mau berangkat kerja, meninggal di tempat. Kedua, dan yang paling baru, awal Desember 2025 terjadi tragedi itu keulang lagi. Kali ini korbannya adik kita, seorang siswi SMK, meninggal terlindas truk tepat di jalur ini juga. Polanya sama, kejadiannya cepat. Korban kayak nggak sadar ada kendaraan gede, seolah-olah mata dan pikirannya ditutup atau blank. Warga percaya ini ulah sosok penunggu yang lagi agresif. Mungkin mereka keganggu atau mungkin mereka lagi nyari temen. Berat rasanya lewat jalur tadi, geng. Video ini gue buat bukan buat nakut-nakutin, tapi buat peringatan. Buat kalian yang kerja di pabrik, shift malam, buat adik-adik sekolah, atau siapapun yang lewat Kebon Agung, tolong kurangi kecepatan. Jangan nyalip kalau ragu, jangan ngelamun, pikiran jangan kosong. Kalau lihat ada yang nyebrang mendadak, jangan kaget berlebihan, tetap fokus. Kita hormat sama Mbah Buyut Rapi, kita hormat sama sejarah desa. Semoga rentetan kejadian kemarin itu yang terakhir, jangan ada korban lagi. Terima kasih udah nemenin gua bedah sejarah dan misteri Kebon Agung. Kirim Al-Fatihah buat para korban. Semoga tenang di sana. Gue pamit, hati-hati di jalan. Dan bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.